Nah, Mbak Sisol, ini kita berbicara tentang langkah sukses ya. Jika ingin meraih sukses, pasti kita melakukan sebuah langkah yang luar biasa gitu kan. Dan pasti ada langkah-langkah yang efektif untuk dilakukan seperti itu. Nah, menurut Mbak Sisol sendiri, bagaimana langkah sukses yang efektif? Oke, Mbak Reta pasti juga pengen bercita-cita menjadi orang yang sukses kan? Oh, pasti. Oke, kalau menurut saya langkah sukses itu ada 4 langkahnya. Yang pertama, fokus. Fokus pada tujuan, pada target. Gitu kan, pada bidikan sasaran apa yang ingin kita capai gitu. Dan yang namanya fokus, yang namanya sukses itu juga pasti perlu direncanakan, gitu. Nah, fokusnya ya fokus pada rencana tadi. Kalau misalnya fokusnya pengen jadi suksesnya itu pengen sukses menjadi seorang dokter, ya jangan kemana-mana gitu kan. Fokus aja pada target yang ingin dicapai tadi. Fokus itu yang pada pertama. jalannya ya. Ya, jadi memang yang namanya fokus itu kita pasti bisa dong membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Itu tadi. Kaitannya juga dengan misalnya begini. Satu titik begitu ya, tidak banyak. Kalau ini tidak banyak iklannya. Kalau misalkan kita mau tujuannya ke Jakarta gitu, jalannya banyak, tapi mana sih jalan yang paling cepat, itu yang menjadikan kita supaya untuk target yang mau kita sasar itu lebih mudah menuju ke arah sana. Itu kalau fokus. Kemudian yang kedua, ambisi. Ambisi ini ya sama seperti energi atau power atau kekuatan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Kalau misalkan kita naik mobil kita saya ibaratkan kita sendiri gitu. Kalau mobil itu kehabisan bahan bakar, apa yang terjadi? Tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Kalau kita misalnya kehilangan energi, kehilangan semangat, kehilangan ambisi, apa yang terjadi? Ya pasti tidak akan bisa mencapai sukses ya. Yang namanya semangat, yang namanya ambisi itu harus ada untuk menjadi langkah menuju kesuksesan tadi. Kalau tidak ada ya kita kayak ya wis lah, semua dibuat standar aja gitu loh. Ya kalau misalkan aku sudah lulus dari sekolah, aku kuliah, sudahlah, ntar juga pekerjaan datang sendiri. Nggak ada keinginan sama sekali, nggak ada ambisi sama sekali. Tapi ada nggak Mbak cara untuk membuat ambisi itu supaya tetap kuat? Okay. Biasanya kan di tengah-tengah jalan karena hilang ambisinya tiba-tiba. Ambisi itu hampir sama dengan yang namanya semangat ya, keinginan dalam diri untuk mencapai target sukses tadi. Setiap orang itu punya 2 sebenarnya ambisi itu. Ada yang ambisi atau semangat yang sifatnya muncul dari dalam diri, ada yang memang dari luar, faktor dari luar. Dan yang sifatnya memang lebih lama itu yang paling banyak ambisi yang munculnya dari dalam diri. Sama kayak cita-cita, pasti Mbak Reta dari kecil punya cita-cita kan ya. Cita-citanya pengen jadi apa? Saya dulu pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Waduh, sekarang jadinya presenter. Oke. Apapun itu, dengan adanya ambisi aku dari kecil pengen cita-citaku pengen jadi dokter nih. Itu ambisi yang dari kecil sudah ada gitu kan, yang pengen kita pupuk terus-menerus. Tapi kalau misalnya itu ngedrop gitu kan, ya kita harus caranya kalau tidak memfokuskan dalam diri juga dari orang-orang sekitar bisa menambah yang namanya bahan bakar tadi supaya target tujuan kita menuju kesuksesan tadi ada. Dukungan dari luar juga penting. Ya, dukungan dari keluarga, dukungan dari orang-orang di sekitar kita itu penting juga. Kemudian setelah ambisi, disiplin. Disiplin ini kaitannya dengan waktu, ya kan? Kalau misalkan kita pengen sukses itu kan harus direncanakan. Kaitannya juga dalam mengejar cita-cita. Tentukan targetmu. Target misalnya begini, aku pengen lulus kuliah itu dalam kurun waktu 3,5 tahun misalnya. Ya sudah, tentukan buat dalam kurun waktu itu untuk fokus pada titik itu tadi dengan disiplin tadi. Kemudian yang keempat itu adalah strategi. Nah, strategi itu bisa dilakukan, bisa dibuat sejak awal. Sejak kecil. Nah, sejak kecil ini kaitannya dengan cita-cita tadi. Dengan kita mengoptimalkan potensi unggul kita. Kalau kita sudah tahu yang namanya bakat dominan kita, itu oh ya, aku emang hobinya itu adalah olahraga. Dan memang cita-citaku aku pengen menjadi olahragawan. Yang aku sukai, yang aku minati itu adalah di bidang berenang misalnya. Dari kecil dibiasakan dan kemudian ikut lomba-lomba, apa yang terjadi?
akhirnya prestasi juga akan muncul. Kaitannya dengan kesuksesan yang diharapkan dari orang ini juga akan tercapai. Kurang lebih seperti itu. Itu ya, 4 langkah sukses ya. Ya, langkah fokus, ambisi, disiplin, dan kemudian strategi.